Bahkan pernah ada orang sakit, dia bisa thinking itu roh jahat dalam diri orang sakit kembali sehat. Itu lu gak tuh bisa tuh ngobatin orang. Nah, Bang Hendy, ingat nggak dikirim Bang Hendy? Bentar, teman-teman yang 5.000 di sini, tolong kalau ada setangkai mawar berikan ke Bang Luga. Beliau ini betul-betul sebagai tokoh yang harus dipandang oleh saudara-saudara Kristen dari sekte manapun, yang tidak pernah dipandang baik oleh teman-teman Kristen. Betul. Silakan teman-teman. Iya, tapi kami mempelajari kitab Wahyu, ternyata penguasaannya ada sama Bang Luga. Silakan. Mantap. Tutup tapi dulu. Gurunda jangan colek-colek Mikana dong. Ada yang sakit hati, kasihan si Luga ulah kamar ini tolak. jangan ini Mikana. Luga. Ya, buat teman-teman yang 5.000 juga di bawah. Luga jangan report si Kepas, report teman-teman. Bang Luga kutuk dia Bang. Gue pernah ngobrol sama Luga itu, dia ambil gitar terus kedatangan sesuatu jatuh. Trompet dia Bang Andi. Iya, jatuh terus nangis gitu loh. Waktu itu lu tiba-tiba nangis kenapa? Gak ada apa yang kau rasakan? Kalau Roh Kudus lagi menguasai kita, itu kita nggak kuat, bisa nangis terus jatuh gitu. Nah, ketika gue bilang apa tuh tadi ya, Roh Kudus juga sama tadi. Roh Kudus turun, gue sampai nangis karena dia itu meneguhkan apa yang kita bicarakan. Jadi ketika gue bicara, dia ibarat kata tuh meneguhkan perkataan gua kan, karena di dalam Alkitab itu juga kan ketika Yohanes bertemu dengan diplopat, maksudnya kan dikatakan ada ayat yang mengatakan maka kekuasaan Tuhan meliputi aku, atau roh Tuhan berkuasa atas aku. Itu dasar ayatnya. Jadi ketika gua ngomong, Roh Kudus itu meneguhkan gua, itu nggak kuat, bisa nangis, bisa jatuh karena bobotnya itu begitu luar biasa. Tapi rasanya itu indah luar biasa gitu. Jadi nggak ada rasa takut, tapi saking indah banget lah pokoknya gitu. Jadi itu yang membuat gua nangis. Jadi bukan nangis karena sedih, bukan, justru nangis karena sukacita bahwa Roh Kudus mengatakan aku tuh bersama engkau, jangan takut. Bentar, lu nggak tahu terima kasih, bilang makasih kayak ke Gurunda, lu bener-bener lu. Oh iya, terima kasih itu Bang Juma kan, karena gue melihat ya Bang Juma ini ada something yang luar biasa lah ya. Jadi makanya gue nggak tahu lah, tiba-tiba gue harus masuk. Jadi gue merasa Bang Juma nih baik sebenarnya ya. Jadi ada maunya sekarang mau baik lu ah. Enggak. Bukan karena gua bilang Luga gitu. Enggak. Dari dulu gua Bang Juma baik katanya. Begini ya. Kalau memang orangnya baik. Bukan karena agamanya, ya kan? Dan saya lihat juga dia cara bicara hari ini memang beda sekali ya. Beda sekali. Jadi menurut saya Tuhan Tuhan memberkati kita semua malam ini. Itu aja sih menurut gua. Memberkati kita, Tuhan tersenyum mengasihi kita semua yang ada di Komal ini, khususnya kecuali yang satu ini ya, gitu ya. Gitu. Bang Luga. Gimana rencana Bang Luga? Rencana Bang Luga yang di Gelora Bung Karno itu mau mengadakan itu gimana? Yang pasti Tuhan ngomong sama gua sampai 5 kali. Tuhan bilang kamu nggak usah khawatir masa berdana penginjilan, karena kekayaan emas Papua akan dipakai untuk mendanai penginjilan, dan kamu akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Tuhan bilang gitu sama gue 5 kali. Coba lihat. Tapi kalau menurut saya tadi ya, mirip ini Luga lebih menguasai Wahyu daripada yang lain. Jadi sebenarnya Luga ini itu identik dengan Wahyu. Nah itu dia, poinnya itu di situ. Poinnya di situ. Subhanallah. Salam Nabi Luga. Ya silakan. Nah, belajar sama Bang Nabi Luga. Oke. Saya mengkomentari bagi yang mengerti dan memahami drama Luga, ya pasti akan melek apa yang dia lakukan. Artinya bagi yang memiliki akal
apa yang dia lakukan itu, dia mengaku-ngaku nabi, ada yang percaya, berarti itu merupakan suatu kebodohan. Ini merupakan suatu sindiran halus yang dilakukan oleh Luga ini. Walaupun ya mungkin para penonton dan di sini yang ada di Komal ini ya tidak mengerti. Langsung ke poinnya aja. Tetapi ini adalah langsung ke poinnya aja itu. Langsung ke poinnya aja. Hah? Langsung ke poinnya. Luga mengatakan Tuhan itu istrinya adalah Roh Kudus. Itu aja lu tanggapi. Jadi begini ya. Tadi saya mendengar dia mengatakan ya Bapak itu istrinya Roh Kudus. Saya mau komentari hal itu. Manusia ini adalah rupa dan gambar Tuhan. Bukan ketika Adam dan Hawa menikah itu adalah baru rupa. Tidak, bukan demikian. Di mana-mana di dunia ini ya selalu berkaitan satu dalam kesatuan. Anda harus paham itu. Ya. Baik manusia, tumbuhan, hewan-hewan dan segala macam selalu berkaitan. Kan itu lu setuju nggak Roh Kudus itu perempuan? Iya, dengar dulu. Paham, jangan dipotong ya. Selalu apaan jangan dipotong, lu emang siapa? Muter-muter kayak gini, udah di bawah lu. Muter-muter kayak gitu lu. Jangan biarin aja dia mau denger. Naikin lagi aja, enggak ke poinnya aja. Langsung ke poinnya aja bro, jangan muter-muter, biar cepat gitu loh. Jadi, Kepas, lu harus belajar membaca wahyu Kepas. Lu gak sudah mempraktekkan. Dan ya, paling meleset sekitar 10%, sisanya 90% ada di wahyu itu. Keyakinan lu gak ya, sampai saat ini ya. Bang Andi, Bang Luga, cuman Bang Luga loh satu-satunya debater apologet Kristen pendeta yang berdebat dengan Dr. Zakir Naik, dengan banyak senior-senior sampai menang terus dia kalau debat itu loh, nggak ada yang bisa jawab loh. Ya, intinya adalah selama ini ya kita dalam hal dia keimanannya sendiri loh ya. Luga ini mungkin dia belajar wahyu atau memang dia mendapatkan sesuatu yang identik dengan wahyu. Ya 90% identik. Coba aja baca wahyu. Seperti dia tembus bisa ke surga, ke neraka, roh batang 7 segala macam gitu ya. Ya itu. Jadi sekarang ya dulu. Lu tanggapi aja. Lu setuju nggak kalau lu gak mengatakan Roh Kudus itu adalah perempuan istrinya Bapak? Itu aja, jangan kemana-mana lu. Silakan. Iya, kalau si Luga sih saya ambil positifnya aja. Dramanya ini adalah sindiran halus. Itu bagi aku. Nah oke, berbicara tentang gambar dan rupa. Dijawab itu. Iya, karena gini loh ya. Gini loh, Bang Luga itu keadilan dia. Ada perempuan, ada laki-laki, Tuhannya adil. Dia nggak kayak kamu rasis, cewek nggak bisa jadi Tuhan. Bang Luga itu adil. Roh Kudus perempuan, Bapak laki-laki. Jadi anak bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Nah kamu nggak adil, kamu doktrinnya Bang Luga tuh adil loh seluruh manusia loh. Ya dulu mau tanggapi apa nggak? Gue turunin bener nih. Tadi agak saya minta lu naik loh. Lu mau nanggapi nggak? Kalau nggak gue turunin. Tuh nggak mau juga kan? Ya udah lu turun ya. Ya silakan nggak, statement nggak? Oke, ya intinya kan gue udah bilang ini yang ngomong juga bukan gue aja. Tentu nabi-nabi itu kan bukan cuma gue, nabi-nabi itu banyak. Cuma yang berani ngaku nabi itu memang nggak banyak di Indonesia. Tapi kalau di Amerika itu ngaku nabi itu khusus di kalangan karismatik itu biasa. Makanya ada nama-nama seperti Prophet TB Joshua, Prophet Bajinder dari India, Prophet Bill Hammond, Rick Joyner. Gue punya buku-bukunya mereka.
karena buku-bukunya mereka kan bestseller di toko-toko buku Kristen. Jadi gue bener-bener juga mempelajari yang namanya nabi-nabi itu loh kan. Jadi makanya gereja Protestan ini memang tidak suka, memang dilarang sama pendetanya untuk mempelajari profetik. Makanya ketika Chonam itu dibawa ke gunung, bukan gunung ya, gunung tapi lahar. Di dalam lahar itu jutaan orang telanjang. Lalu Yesus nangis. Chonam berkata, Tuhan, kenapa mereka ini berada di dalam lautan api dan neraka? Tuhan Yesus bilang, mereka ini paling suka mengikuti pendetanya. Jadi pendetanya ke lautan api, ini jemaatnya semua ngikut gitu loh. Jadi memang ada suatu hubungan yang sangat dekat antara pendeta dengan jemaat. Jadi kalau pendetanya bilang itu semua jemaat itu harus ikut. Nah kalau nabi beda, karena nabi ini biasanya suka ngomong apa adanya. Jadi tidak terlalu disukai oleh para jemaat. Kalau jemaat itu kan sama pendeta kan diemong. Pendeta jemaatnya pun bercabul supaya nggak sakit hati didiamin. Ya kan, jadi ada ibarat kata tuh ada kerjasama lah gitu antara jemaat sama pendeta. Jadi ketika para pendetanya ini mengajarkan ajaran sesat, ini jemaat ini langsung gila, langsung ikut gitu. Makanya ketika Tuhan bilang para pendeta ini banyak di dalam penglihatan itu, pendeta menuju lautan api itu jemaatnya ngikut semua seperti itu. Dan biasanya tuh jemaat yang sudah didoktrin sama pendeta ini akan sangat didoktrin untuk membenci para nabi-nabi Tuhan gitu loh. Jadi makanya tidak salah kalau kita mendengarkan banyak jemaat itu yang begitu fanatiknya terhadap pendeta sehingga mereka sangat membenci yang namanya dua jawatan ini, yaitu rasul dan nabi. Rasul dan nabi ini memang dari dulu paling dibenci ya, mati karena pelayanannya itu memang apa adanya. Tuhan ngomong tegur, Tuhan ngomong tegur benar-benar disampaikan, tidak ada saringan. Tapi kalau pendeta kan beda, dia bisa pilih-pilih ayat yang kira-kira menyenangkan telinga. Nah itu bahasanya. Makanya Tuhan bilang kepada salah satu teman saya yang juga nabi juga, Bu Friska, Tuhan bilang, aku akan membunuh gembala-gembala, pendeta-pendeta, supaya umatku dilepaskan dari cengkram mereka. Karena para pendeta dan gembala inilah biang keroknya. Mereka itu menghalang-halangi umat Tuhan datang kepada para nabi-nabi Tuhan dan datang kepada Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Ya, Abigail, selamat malam Abigail. Abigail. Iya, selamat malam. Ya, Abigail, ini ada nabi Kristen. Lu percaya nggak? Ya, oke. Saya mau luruskan dulu. Gue nggak bisa tidur. Entah kenapa gue nggak bisa tidur. Ternyata ada energi dan pikiran saya, ada nabi-nabi palsu yang mengaku nabi. Jadi saya teruskan dulu ya. Saya mau buktikan bahwa Luga ini nabi atau bukan. Mau saya buktikan kalau Luga ini nabi atau bukan? Buktikan. Oke. Luga. Lontong saya mau dipanggil. Ya, silakan. Kamu tahu saya posisi di mana? Nabi itu bukan untuk disuruh. Ada aja lagi nih anak satu nih. Kamu harus tahu nabi disuruh. Itu gak jawabannya sih juga. Mau ke neraka kamu. Udah mau masuk sama lagi. Posisi saya ada di mana? Kau lagi dipakai sama Beelzebul kau, dicipok-cipok bibir kau. Kau tidak tahu posisi saya sekarang itu hampir seperti malaikat yang membawa firman Injil. Oke, terus persaingan ini. Seru ini. Ketat nih persaingan, makin ketat nih. Dan jangan kamu macam-macam. Open cam kau Abigail, open cam. Jadi perlihatkan wajahmu nak. Jadi jangan kamu luka macam-macam, kamu ini nabi pun. Oh, Abigail Evana ini yang kerasukan setan kemarin yang didoain orang tim Wanes ini tuh. Kira siapa aja orang stres ini. Kemarin dia kerasukan setan didoain sama orang-orang si Bililin lagi yang doain sama-sama orang stres. Gue kira si Abigail ini siapa, ternyata Wanes. Wanes aja udah sesat. Kau tidak tahu saya ini malaikat. Saya pernah ke surga. Malaikat, kamu kemarin kerasukan setan, kamu minta didoain sama orang Wanes, lalu saya lihat kamu dan kamu tingkah lakunya, Open cam dulu Abigail.
Iya, saat ini saya rombongannya si Billy ini, rombongannya si Billy, rombongannya Wanes. Tidak, saya tanya kamu dulu gak? Kamu sebagai jabatan apa di surga? Kalau memang kau nabi. Kau nabi tugas kamu apa? Kau nabi. Tugas saya nabi memberikan informasi terkini tentang neraka. Siapa aja yang udah digulung, siapa yang udah dibantai, siapa yang mau dirujak pantatnya. Termasuk kau juga nggak lama lagi mau dirujak ini. Udah tinggal tunggu ini doanya sudah mau datang. Makanya ini semuanya siap siaga 1 ini semuanya nih. Karena kalau dia udah datang udah repot kau. Saya tanya kau, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Inilah kekuatan Dajjal yang sedang bergerak di seluruh bumi. Karena Dajjal itu akan menghalang-halangi kebangunan rohani. Nah ini dia nih antek-anteknya. Ini yang ini wah kalau dalam penglihatan ini gede-gede ini. Tinggi-tinggi besar ini setan-setan yang giginya panjang-panjang. Wah, mengerikan sekali. Makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kami harus tetap dalam pengawalan Mikael dan kawan-kawan. Ya. Saya pernah berdoa 7 malaikat datang. Nah itu dia pemegang kunci kekayaan. Abigail, lu malaikat apa? Abigail. Makanya saya selalu berbicara tentang wealth anointing. Apa tuh wealth anointing? Itu urapan kekayaan besar. Karena gini, dari zaman dulu yang namanya nabi-nabi, ada yang namanya urapan yang belum tercurah dari sepanjang sejarah. Yaitu bentar, Luka, bentar. Abigail, lu apa malaikat apa lu? Ditugaskan apa lu? Lu banyak berbicara tentang kekayaan. Saya dengarkan dulu. Karena memang urapan ini akan tercurah. Kenapa bang? Apa? Kalau ini belum jelas manusianya nih, dia ikut Wanes. Dia ikut satu dulu bang, satu-satu dulu. Coba satu-satu. Iya. Oke silakan. Ya tugas lu apa? Malaikat apa lu? Saya ditugaskan untuk menangkap nabi palsu. Ya ini nabi palsunya yang saya sudah lama mau tangkap. Ya udah coba kau tangkap. Ya harus melalui alam roh untuk menangkap kau. Ya udah keluarkan lagi kau. Keluarkan. Coba juga kami kau juga. Apa mantranya? Mantranya gimana coba? Mantranya gimana? Enggak usah pakai mantra juga. Saya dari jauh sini menggunakan energi bahwa kamu itu sementara energi dikuasai iblis, begitulah. Ya, energinya gimana? Caranya gimana? Cara mengeksplorasi energi kamu gimana? Ada bacaan-bacaannya kah? Apa ada mantranya? Atau ada ada yel-yelnya gimana? Coba. Kamu harus datang ke saya dan kamu harus berdoa dulu kepada saya. Saya berdoa kepada kamu. Kamu anak kecil ngapain? Aduh, ini anak lagi. Kamu datang ke saya, kita bersama-sama berdoa supaya kamu sembuh. Ya udah coba lah dulu kau berdoa, contohin lah dulu doanya gimana. Coba kamu berdoa. Kamu datanglah dulu ke saya supaya saya bisa. Iya, contohin dulu doanya gimana. Berdoa tuh gimana coba? Keluarkan dulu ilmu kau. Gak bisa dicontohkan. Nah, kelamaan kau masuk neraka kau sana. Lah inilah kamu tuh seperti dikerjakan iblis. Nah inilah setan. Kemarin dia kerasukan setan. Nah ini mungkin manifestasinya ini dia. Waktu itu kemarin dia didoain loh. Gue tanya kenapa? Si Abigail lagi kerasukan setan katanya. Nah ini dia. Mana buktinya? Kau itu dalam masa temui kau nanti. Tanya si Bililin kan yang mau doain kamu. Ayo Abigail, saya mau doain kamu. Kamu kan lagi kerasukan setan. Jangan banyakan ngobrol kau sama Luga. Ini Nabi Kristen sama malaikat Kristen adu mekanik Runda. Iya si Bililin yang ngomong. Aku mau doain sama Bililin. Makanya ini dia manifestasinya. Kelas berat ini. Gimana mau didoakan gue ini kan malaikat. Gimana Abigail ini nggak tahu dia lagi ngomong sama siapa. Nah ini. Iya. Kau mau jadi bubur dibuat, kau digoreng nanti sama Bang Luga. Oke Bang Suma. Aduh. Bang Suma. Ulat bulu lawan harimau gimana ceritanya? Bang Suma. Ya paman. Oke saya mau jujur Bang Suma. Saya sebenarnya malaikat yang diutus. Bokisnya kegedean ini. Inilah malaikat yang diutus untuk menghitung celana dalamnya ayam jantan gitu. Saya bukan kartu. Saya ini malaikat juga. Oh iya, bahaya ini.
Itu Kau sebenarnya tidak tahu kau berhadapan dengan siapa. Kau tidak tahu siapa Bang Luga. Jadi saya mau teruskan, Roh Kudus itu bukan perempuan, bukan laki-laki, tetapi sepasang. Maksudnya apa ini? Roh Kudus bukan perempuan, bukan laki-laki, tapi sepasang apa? Sendal jepit. Artinya merpati. Roh Kudus itu berbentuk simbol seperti merpati. Tapi kita tidak bisa tahu entah dia jantan atau betina, tapi sepasang. Aduh, muridnya Dosma ini, muridnya Dosma. Lu harus berguru sama dia. Dia lebih jauh kok. Enggak, lu berguru sama dia. Iya, sudah pasti. Orang dia waktu itu malam-malam dia kerasukan setan, si Billy sampai bilang, ayo Dosma kita keluar dulu dari koma, kita cari koma lain, kata si Billy. Si Billy mau ngedoain dia karena dia kerasukan setan. Makanya gue bilang, ini kenapa? Si Tadi saya akan setan karena saya ini malaikat turun ke bumi. Kamu tidak tahu saya kah? Saya sudah dari surga. 3 hari 3 malam. Kalau ini saya nggak percaya karena dia tidak bisa menguasai kitab Wahyu. Coba kasih lihat mukanya dulu. Coba. Tidak bisa, nanti kalian. Aku perintahkan kau ini, Abigail. Ini yang perintah. 1, 2, 3 buka camp. Ini masih bocil ini, umur 15 tahun. Enggak, udah 20 dia. Kalau abang yang nyuruh buka, jangan sampai kau marah. Buka. Ayo, buka camp. Biar lu gak lebih percaya. Ada berapa dik? Kecil lagi. Ada perintah dari surga, saya harus turun dulu kan. Ada perintah dari surga, saya harus buset. Aduh. Kurang ajar emang ini. Ini kenapa luar biasa nih. Ini kalau di neraka ini Lucifer pun jijik ngeliat muka kawan ini. Kurang ajar kata Lucifer. Jadi Luga itu manusia biasa yang pandai berbicara karena logikanya, dia menggunakan ilmu, dia menggunakan logika. Ini malaikat langsung mengatakan ke saya. Iya. Jadi sampai di sini ya. Soalnya dari surga itu mengatakan ada surah Nafiri bahwa saya harus tinggalkan kalian. On cam dulu loh, on cam dulu, aku udah undang on cam itu. Ayo on cam. Masa udah lihat mukanya. Oke, selamat malam semua dan semua manusia-manusia yang ada di bawah bumi. Tenang, kalah nih sama Bang Luga. Kalah nih sama Bang Luga, parah ini, kalah sama Bang Luga. Kau ntar masuk ke jurang maut kau ya. Lompat aja langsung, gak usah pakai ngomong. Jeniprit. Si Kepas makin bingung. Aduh, ternyata agama gua kayak gini. Berani dia mengaku malaikat depan Bang Luga. Mengaku malaikat terus malaikatnya kabur lagi kan. Aduh. Parah. Itulah Luga jadi tertular gara-gara kau. Adalah ngaku malaikat, adalah ngaku nabi, adalah ngaku rasul. Gara-gara kau itu Luga. Ngaku malaikat dia pas tadi. Iya, dan bentar lagi ada yang ngaku Tuhan, bentar lagi. Ada yang paling tinggi. Kemuan. Nah kau aku dajal dari tadi. Kau aja pas. Yang ngaku Tuhan. Aku dajal 10 kali tadi. Saya jemaat biasa aja, jemaat biasa yang mengikuti tuntunan para pendeta ketika ibadah. Kau belajar sama Dosma. Bergurulah kau sama Dosma sana. Lucu. Coba siapa ini? Cio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat juga Bang, bukan? Yang ngaku malaikat saya bisa nginduksi dia jadi setan. Ini koko siapa nih kok? Koko siapa nih? Saya Hongkong ini. Saya punya ilmu Ciang. Jadi saya bikin kesurupan jadi kayak setan, bisa saya nginduksi dia. Dialirin listrik, bukan? Pakai power kundalini. Kirain masukkan kabel telanjang Bang lewat anusnya. Habis itu dicolok ketegangan 220. Enggak, saya kan dapat dari nenek moyang itu kan ada
kayak tai chi gitu kan modelnya gitu. Pas teman-teman lu kok banyak yang konslet sih Pas? Ini Koko ini muslim ya Koko? Makanya kan udah saya bilang banyak korban, banyak. Nah. Koko ini muslim ya Koko? Saya muslim. Dari nenek moyangnya muslim, nenek moyang Cina-nya udah muslim. Alhamdulillah. Ini Kepas juga dari Cina juga, nenek moyangnya dia keturunan Cina tapi Kristen dia. Cina mana? Kalau saya kan Cina Uighur yang berhubungan dengan Taruntung dia, Cina Taruntung. Oh, enggak, kalau si Kepas Cina Sangke si Kepas. Oh. Uighur tahu kan Uighur yang disiksa tuh, lagi disiksa Cina-nya. Lagi disatronin. Nah, itu kakeknya kayaknya Kepas. Sama dong berarti sama saya. Iya, dia dari keturunan dinasti Qing. Oh, saya Liang. Oh, dia Qing. Kepas sebenarnya apa sih yang membuat kamu tidak mau ikut sama Luga? Pas apa? Kira-kira apa? Luga sarap. Wah, kan udah tahu kan? Banyak korban kondom bocor. Ya beginilah kondom bocor. Ya ngomong gitu nggak bagus. Yang lain aja. Bukan. Jadi begini. Ketika Alkitab itu sudah ditetapkan kitab suci, ada seseorang mengaku nabi dan memaksakan dirinya untuk diakui, itu namanya apa? Penyesat. Gitu tak? Luar biasa memang Kepas dia. Iya, masih perlu belajar dia. Cocok lah kau ditenggelamkan ke jurang. Gurunda. Iya. Gurunda Juma. Iya. Saya tiap malam selalu ikut live. Iya. Terus Bang? Termute Bang. Dari bangsa malaikat juga Bang, enggak? Ke-mute itu ya dibuka ya. DSC enggak apa sih? Lamar Batulah. Aduh, Dendre pernah kasih ketawa kia. Lari sih nama rupa. Oh, kesini. Lumayan buat mana sih Luga juga turun ya? Atau dia lagi ke surga mungkin? Angkat tangan ke pas ndak berani. Jadi itu si Luga mau WD itu beli kopi saset. Mana itu Bang? Mana Luga? Biasa kalau kayak gini dia ini rohnya ke ini Samudra Pasifik. Ketarik. Enggak Bang Handi sama Bang Zuma udah tahu belum yang akun bernama Tersadarkan Murtadin yang dari Aceh yang pakai jenggot tuh Bang? Kenapa dia? Dia menghujat kitab Ibnu Majah, mengatakan kitab Ibnu Majah sampah tuh. Udah dapat videonya belum Abang? Belum. Terus dia melaknat perawi hadis loh. Dia bilang perawi hadis Ibnu Majah itu laknatullah. Terus dia videonya ada di mana Uni? Ini videonya aku kirimin ke Bang Zuma sama Bang Andi sama Natalia. Assalamualaikum. Bunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca chat gede Rifa. Uni. Ini ya. Kok ketawa saya dengarnya ini malam ini. Ya ini gara-gara si Kepas banyak yang menular Bang. Oh iya baru baca Bang. Siap Bang, siap. Okay. Aku bikinkan materi ya Bang. Iya, kumpulkan satu file deh semuanya. Udah kita punya banyak. Banyak kok itu. Ya, kalau bisa di flashdisk Uni. Kumpulkan aja. Kayak tadi yang gue kirim Banyuma itu. Ya gitu. Tadi sudah saya tembuskan juga. Kalau materi kita semuanya kita ada kok, data kita ada kok.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah lama saya ini pengen kenal sama saudara-saudara kami nih. Dari mana, Bang? Bang Juma, Kak Uni, juga rekan-rekan yang lainnya ya. Siap. Baru ini aku TikTok nih, nyobain ini. Kirain nggak bisa. Ternyata bisa. Alhamdulillah bisa. Abang punya kembaran di Belanda? Enggak, ini waktu apa? Waktu ben-benan. Kirain ketumpahan jet. Rambut dulu ini. Waktu ben-benan. Waktu main Oh enggak, aku pikir saudara dengan Bang Denny mirip suaranya, Bang. Oh. Ya enggak lah. Ini aku nggak pakai headset ini, Bang Juma. Oh, siap. Ini iseng-iseng lagi, ya emang nggak bisa tidur ya, kan seneng denger apa lintas-lintas agama kayak gini, seneng ya. Siap. Nyoba, nah kirain nggak bisa, tadinya iseng-iseng ini. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Yang disampaikan kayaknya salam sehat selalu, rezeki tidak terputus, berkah selalu buat semuanya teman-teman. Amin. Doa pertama keren, rezeki tidak terputus. Nanti saya ada Emin ya, nomor rekening Siluga ya, Pak. Oh iya, siap. Ya gitu aja lah, tetap semangat, sehat selalu ya, berkah semuanya. Salam kenal, salam santun, salam satu Tuhan, salam silaturahmi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik lagi penggemar ini, jangan langsung di-kick, kasihan. Lu gak naik lagi sini. Umumkan aja dulu, Dek, terkait dengan ini, Bang Handi.